kami dari kelompok suksesi primer dan juga suksesi sekunder. Saya Rizky Irawan, absen 28. Saya Wida Cinta Ayu, absen 16. Saya Anas Rahman, absen 6. Saya Torita Neta Sinta, absen 15. Saya Nabi Musa Zulkafi, absen 19. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang suksesi primer dan juga suksesi sekunder. Jadi, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu, apa sih pengertian dari suksesi itu? Jadi, suksesi adalah proses alami perubahan ekosistem yang dilakukan oleh alam sehingga mencapai kondisi yang klimaks atau stabil. Suksesi ini dapat terjadi bermacam-macam waktunya, tergantung daripada kondisi awal suksesi itu berlangsung. Nah, suksesi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu suksesi primer dan juga suksesi sekunder. Oke, yang pertama adalah pengertian suksesi primer. Suksesi primer sendiri terjadi di daerah yang sebelumnya tidak memiliki kehidupan sama sekali. Hal ini biasanya terjadi di lokasi yang benar-benar baru atau mengalami gangguan besar sehingga organisme di dalamnya akan mati dan tumbuh kembali sejak awal. Untuk pengertian suksesi sekunder sendiri adalah proses perubahan komunitas yang terjadi di area yang sebelumnya bervegetasi, tetapi mengalami gangguan atau kerusakan. Gangguan tersebut dapat berupa kebakaran, banjir dan angin kencang, penebangan hutan, dan pembakaran padang rumput. Untuk selanjutnya adalah contoh lokasi suksesi primer. Di sini saya akan menyebutkan 4. Yang pertama adalah daratan hasil erupsi gunung berapi, misalnya lahan yang sudah membeku. Yang kedua, pulau baru yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik di laut. Yang ketiga, daerah bekas glacier yang mencair. Dan yang keempat adalah tanah kosong yang terbentuk akibat sedimentasi baru di dasar laut. Oke, aku menjelaskan proses suksesi primer. Suksesi primer membutuhkan waktu yang sangat lama karena lingkungan awalnya tidak memiliki tanah yang subur dan tidak memiliki kehidupan. Prosesnya meliputi beberapa tahap. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama, kolonisasi oleh organisasi primer. Adalah penduduk pertama yang bertahan di lingkungan ekosistem seperti lumut, lichen, bokten. 2. Pembentukan tanah. Saat lumut dan lichen mati, mereka masuk dalam bercampur yang telah bentuk tanah tipis yang mendukung dan tambahan tingkat terendah seperti rumput dan palas. 3. Kolonisasi oleh tumbuhan lebih besar. Tanah semakin tebal sehingga memungkinkan semak dan pohon kecil tumbuh, sehingga memati hewan kecil seperti serangga dan burung. 4. Terbentuknya komunitas primer. Setelah ratusan hingga ribuan tahun, ekosistem masih menjadi stabil dan berbagai fauna yang berinteraksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses suksesi sekunder. Nah, kita bisa lihat di gambarnya proses suksesi sekunder. Nah, di sini tuh ada tumbuhnya tanaman perintis. Nah, setelah mengalami kerusakan akan bertumbuh tanaman perintis seperti rumput dan tumbuhan kecil yang tersisa akan tumbuh kembali. Nah, yang kedua ada munculnya semak dan tumbuhan yang lebih besar. Nah, semak dan tumbuhan teduh mulai berkembang menarik hewan kecil seperti serangga dan burung di sini. Nah, yang ketiga ada kolonisasi oleh tumbuhan pohon dan hewan besar. Nah, di sini proses suksesi sekunder yang ketiga. Nah, yang keempat itu terbentuknya komunitas dari prosesi suksesi sekunder. Nah, setelah beberapa dekade, ekosistem kembali ke dalam keadaan stabil membentuk hutan hujan atau padang rumput. Apa saja sih perbedaan suksesi sekunder dan suksesi primer? Yang pertama, kondisi awal. Untuk suksesi primer tidak ada kehidupan sama sekali. Sedangkan untuk suksesi sekunder sebelumnya sudah ada kehidupan tetapi mengalami gangguan. Kemudian, keberadaan tanah, tidak ada tanah, harus terbentuk dari nol untuk suksesi primer, dan suksesi sekunder tanah sudah ada dan masih dapat digunakan. Untuk organisme biogen, suksesi sekunder memiliki lichen, lumut, dan mikroorganisme. Sedangkan suksesi sekunder
yang tadi suksesi primer, yang sekarang suksesi sekunder, yaitu rumput, semak, dan tumbuhan kecil lainnya. Waktu yang dibutuhkan untuk suksesi primer yaitu sangat lama, ratusan hingga ribuan tahun. Untuk suksesi sekunder lebih cepat, puluhan hingga ratusan tahun. Contoh lokasi untuk suksesi primer yaitu lahar vulkanik Pulau Baru, bekas gletser. Dan untuk suksesi sekunder, hutan terbakar, ladang terbengkalai, daerah banjir. Nah, setelah kita menyimak seluruh komponen-komponen materi dari suksesi ini sendiri, kita tarik kesimpulannya ya teman-teman. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan adalah bahwa suksesi merupakan proses alami pembentukan kembali ekosistem yang telah mendapatkan sebuah gangguan. Nah, kalau prosesi suksesi primer itu terjadi di daerah yang benar-benar baru, yang sebelumnya belum ada kehidupan sama sekali. Sehingga suksesi primer ini sangat membutuhkan waktu yang lama karena harus mulai merintis organisme-organisme untuk membentuk sebuah ekosistem. Sedangkan suksesi sekunder terjadi di tempat yang sudah ada kehidupan sebelumnya, akan tetapi mendapatkan gangguan. Misalkan seperti yang disebutkan Cinta tadi, misalkan banjir ataupun ada bencana lainnya. Nah, prosesi suksesi sekunder ini membutuhkan waktu yang lebih cepat karena dia sebelumnya sudah ada kehidupan, jadi tinggal masih ada yang tersisa kehidupan organisme sehingga bisa tumbuh lagi dengan waktu yang lebih cepat daripada suksesi primer. Oke, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kayak patung ya.